Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Logajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Salam hormat, salam takdim kami ya. Mudah-mudahan para spiritual sesepuh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat salam kita kepada baginda Nabiullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, kita jumpa lagi bersama Padepokan Logajaya. Pada kali ini tentunya ingin membahas terkait dengan akhir zaman, Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, Dajjal, ya, seperti apa nih sosok-sosok seperti itu. Nah, berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang sudah umum dalam telinga-telinga spiritual Nusantara. Tentunya Satrio Piningit ini memiliki keistimewaan yang tidak pernah mau diakui oleh dirinya. Satrio Piningit ini walaupun belum muncul ke publik, sebenarnya itu kalau kita mau mengakui apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Satrio Piningit ini, pastinya sudah terasa. Pastinya sudah terasa. Dan ciri daripada apa yang dilakukan oleh Satrio Piningit ini, saat beliau membersihkan di mana di situ banyak kemaksiatan, banyak kemusyrikan, pasti di situ akan ada tanda alam, gejolak alam. Karena suatu peringatan kepada umat manusia dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sang utusan untuk membersihkan tempat-tempat yang memang di situ terselimuti energi hitam. Sehingga itu akan menimbulkan suatu dampak-dampak yang bisa nyata. Nah, ciri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu ada di daerah desa kalian. Mungkin kecamatan kalian, mungkin RT kalian, mungkin di situ walaupun ada gempa tidak akan tersentuh dengan namanya bencana. Ya, walaupun gempa ya, itu tidak menimbulkan efek kepada 7 ke kanan rumah Satrio Piningit, 7 ke kiri rumah Satrio Piningit, 7 ke depan rumah Satrio Piningit, 7 ke belakang rumah Satrio Piningit, itu akan terasa aman. Tidak akan ada dampaknya apapun. Karena itu adalah suatu karomah yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini, mampu ya, karomahnya ini mampu meliputi daripada Satrio Piningit ini. Bahkan mungkin satu desa, satu kecamatan misalnya, bisa juga. Nah, ciri-ciri daripada desa, di mana desa itu tertinggal atau ditempati oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, tentunya itu akan terminimalisir atau terkecil lah bahasanya ya, dampaknya daripada gempa itu atau bencana itu. Maksudnya dalam satu desa ini tidak ada kerusakan yang sangat fatal. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini melihat Satrio Piningit. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala melindungi daripada Satrio Piningit, yang lain itu juga ikut terlindungi walaupun di sampingnya itu tidak mengakui dan selalu memfitnahnya seumpamanya itu. Itulah ciri daripada desa atau kecamatan yang ditempati oleh daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Nah,
tentunya dengan kita melihat dengan ciri-ciri tersebut itu juga belum yakin betul ini ya kata sesepuh. Karena apa? Karena kemungkinan besar memang dampak daripada bencana alam ini disengaja atau bahkan Satrowiningit ini setiap desa atau setiap wilayah yang dimana ditempati Satrowiningit maupun dilewati Satrowiningit ini, pasti di situ akan ada sambutan daripada alam. Bisa bumi itu seakan-akan bergetar, bisa gunung meletus dengan tiba-tibanya, bisa ada gempa misalnya, bahkan ada awan yang cukup aneh. Itu juga bisa. Karena apa? Karena di mana ditempatin Satrowiningit ini, di situ Satrowiningit juga membersihkan alam-alam di situ yang di mana alam itu sudah pekat terhadap energi-energi hitam itu atau energi iblis itu. Itu salah satunya tanda di mana Satrowiningit itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin hidup satu desa dengan kita. Ya memang beliau ini tidak mau gembar-gembor ke sana ke sini, deklarasi atau dideklarasikan, atau memaksa orang untuk mengakui sebagai Satrowiningit. Karena mengakui Satrowiningit ini bukan dengan akal. Ya. Karena Satrowiningit itu tidak bisa dipelajari dengan akal, tetapi dengan keimanan. Maksud keyakinan bahwasannya pasti orang sang utusan Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengajak ke jalan yang benar. Akan menjadi figur yang baik. Ya. Dan semua apa yang diperkataannya ini mengandung nilai-nilai ajakan untuk beribadah. Itu ciri daripada manusia utusan atau waliullah, bahkan Satrowiningit itu. Karena tidaklah mungkin seorang utusan ini akan mencontohkan keburukan. Tidaklah mungkin. Apalagi ini zaman akhir. Zaman di mana kita sulit menemukan orang jujur. Zaman di mana sulit menemukan orang adil. Karena semua ini mayoritas orang itu mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Demi jabatan, sikut sana, sikut sini. Demi kehormatan, tipu sana, tipu sini. Mengaku sebagai ini, mengaku sebagai apa, yai misalnya, gus misalnya. Bahkan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Demi apa? Demi kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan. Mereka itu tidak akan pernah peduli dengan rakyat kecil. Mereka tidak pernah akan peduli dengan penderitaan orang-orang pinggiran. Maka dari itu Satrowiningit ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membela orang-orang seperti itu. Sebagai penyelamat orang-orang yang tertindas. Sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang tersisihkan, terisolasi. Ini bukan hanya di dalam dunia saja. Bahkan mengajak kepada keakhiratannya itu adalah menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai ibadah, nilai-nilai persatuan. Karena saya yakin cinta daripada Satrowiningit terhadap NKRI ini sangat luar biasa. Makanya waktu kisruh Khabib dengan pribumi ini, pasti Satrowiningit inilah yang selalu yang dalam daripada pembukaan
untuk masalah ini. Sehingga kelihatan semuanya satu persatu. Orang-orang yang munafik itu pasti akan dimalukan. Sebagaimana hutang nyawa dibayar nyawa. Hukum yang dipegang teguh oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu Trisula, kebaikan, keadilan, kebenaran selalu ditegakkan. Ini yang tentunya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jangan hanya mengaku sebagai Satrio Piningit, tetapi tidak pernah mau mengajak orang untuk berbuat baik. Boleh saja mengaku sebagai Satrio Piningit. Itu mungkin karena diperjalankan. Ciri-ciri sama, perjalanan sama. Tetapi juga amanahnya dijalankan. Itulah. Karena Satrio Piningit ini adalah di zaman akhir ini satu-satunya orang yang paling amanah. Kasih uang sama leluhur misalnya. 1 juta ya dibagikan 1 juta semua. Tidak seperti sekarang. Dari pemerintahan pusat 1 juta nyampe masyarakat 100 rupiah. Dimakan bawahnya sampai ke masyarakat sebagai bantuan loncatan untuk proposal kepada pemerintah. Ini oknum-oknum seperti itu banyak sekali. Yang namanya itu korupsi. Selagi Indonesia ini masih banyak orang-orang korupsi, tidaklah akan mampu. Sampai kapan pun tidak akan makmur. Dan kemakmuran nanti akan dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit menurut ramalan Prabu Joyoboyo. Seperti itu ya. Memang sangat meneteni atau menandai bahwasannya Satrio Piningit ini ada di sekitar kita itu ya terhindar dari bencana, bahasa kasarnya kan seperti itu. Tidak tersentuh oleh bencana. Walaupun di situ banyak satu desa nih umpamanya bencana, pasti rumah Satrio Piningit akan tetap berdiri kokoh. Karena apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, dimaafkan ya. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, terus kita orang ini perjalankan, ajak sebanyak-banyaknya orang untuk supaya berbuat baik, meningkatkan imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya orang muslim. Ya semualah ya, semua kalangan agama, penganut kepercayaan masing-masing, supaya bisa mendamaikan hati kita sehingga kita akan damai dengan orang lain. Itu ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.